Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Surati pada mata pelajaran Sosiologi kelas 12 ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelumnya malah kita bersama-sama melantunkan jargon sosiologi supaya kita lebih semangat ya. Oke, bersama-sama. 1 kata untuk sosiologi, yes. 3 kata untuk sosiologi, sebaik-baik manusia. 5 kata untuk sosiologi, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Untuk selanjutnya, marilah kita awali dengan berdoa dulu ya, gitu. Oke, lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bentuk-bentuk perubahan sosial dan teori-teori perubahan sosial. Next. Ya. Dalam pertemuan kali ini apa saja yang akan kita bahas ya? Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial di sini yaitu berdasarkan kecepatan berlangsungnya, kemudian adalah berdasarkan ukuran perubahan, kemudian berdasarkan alasannya, dan berdasarkan sifat perubahannya. Sedangkan teori-teori perubahan sosial itu ada 2 ya, tapi beranak pinak. Yang pertama yaitu teori mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Di dalamnya itu ada teori konflik ya, ada teori perkembangan rasionalitas, kemudian teori gerakan sosial, dan teori materialisme. Sedangkan yang kedua itu adalah teori mengenai proses dan arah perubahannya. Di sini ada teori perkembangan, yaitu evolusi dan revolusi. Kemudian yang kedua adalah teori siklus, dan ketiga adalah teori ketergantungan, serta yang keempat adalah teori modernisasi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya pada slide berikutnya. Ya. Oke ya, kita lanjut di sini yaitu membahas bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Di sini ada perubahan lambat atau yang dinamakan evolusi. Jadi saya yakin semuanya sudah paham apa itu evolusi. Jadi di sini adalah suatu perubahan lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat ya, bersifat spontan, tanpa disengaja, tidak dikenal, dan hasilnya sulit diperkirakan ya, walaupun diharapkan mengalami perbaikan. Nah, sebagai contoh itu adalah munculnya pengetahuan bercocok tanam. Nah, ini zaman dahulu ya, mereka belum begitu paham terkait dengan bercocok tanam dan ini mengalami proses evolusi ya. Kemudian terkait juga pertanian yang dari nomaden atau sistem berpindah ya, ladang berpindah kemudian menjadi sedenter ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah perubahan cepat atau yang dinamakan revolusi. Nah, ini didahului oleh pemberontakan biasanya ya, yang dinamakan revolt atau rebellion. Nah, ini sebagai contoh itu adalah revolusi industri di Inggris ya, dan juga ada revolusi sosial di Perancis. Oke, next. Ya. Kemudian di sini berdasarkan ukuran perubahan itu ada yang dinamakan perubahan kecil. Nah, perubahan kecil itu apa? Jadi yang namanya perubahan kecil itu adalah perubahan yang diketahui dan diikuti oleh sebagian anggota masyarakat. Jadi bukan semua anggota masyarakat, tapi hanya sebagian masyarakat saja. Sebagai contoh apa? Yaitu perubahan mode pakaian, ya, dan juga tren gaya hidup. Ya, misalnya, ya, yang seperti Bu Surati kenakan yaitu adalah gamis, ya, dan berhijab. Ini yang memakai itu hanya kaum muslimah saja, ya, dan sebagian, tidak semuanya. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan besar. Apa itu perubahan besar? Jadi yang namanya perubahan besar itu adalah berpengaruh pada masyarakat dan lembaga-lembaganya. Jadi mempengaruhi masyarakat dan lembaga-lembaganya, ya. Sebagai contoh, ya, itu adalah dalam sistem kerja. Kemudian perubahan dalam hal sistem hak milik tanah dan juga pelapisan sosial. Nah, saya contohkan saja perubahan besar dalam pelapisan sosial. Ya, zaman dahulu itu ada sistem stratifikasi masyarakat pertanian yang di paling atas itu adalah cikal bakal, ya, yang kemudian itu adalah indung trosor,
ya, kemudian sampai yang paling bawah itu adalah buruh. Nah, itu zaman dahulu. Akan tetapi zaman sekarang sudah mengalami perubahan, ya, yang kemudian diunggulkan, dihargai, dihormati, bukan kemudian cikal bakal lagi atau orang yang memulai lahan pertama kali di daerah itu. Akan tetapi zaman sekarang itu lebih mengutamakan yaitu siapa di situ yang berpendidikan tinggi dan berakhlak baik. Itu ya. Next. Ya. Kemudian selanjutnya bentuk perubahan selanjutnya adalah berdasarkan alasannya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki, ya, dan juga perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan itu membutuhkan agent of change, ya, atau perubah, ya. Jadi ada agennya. Kalau tidak ada agennya tidak akan berjalan. Nah, di sini sebagai contohnya itu adalah proses pembangunan. Seperti di Indonesia, ya, kalau zaman dahulu masa Presiden Soeharto, maka yang dikatakan Bapak Pembangunan itu adalah Bapak Presiden Soeharto, karena waktu itu beliau membangun banyak tempat, ya, gedung-gedung, ya, jalan tol dan sebagainya. Jalan belum ada jalan tol. Tapi kalau yang zaman sekarang, ya, Pak Jokowi, pemerintahnya Pak Jokowi, yaitu banyak sekali membangun jalan tol, dan ini membutuhkan perencanaan dan dikehendaki juga oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan, ya. Sebagai contoh itu adalah menggusur lahan warga untuk pembangunan. Nah, ini akhirnya menimbulkan banyak masyarakat atau warga yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani akibat penggusuran lahan mereka. Nah, ini tidak dikehendaki. Begitu juga sebagai contoh itu adalah adanya traktor, ya, adanya traktor di desa-desa itu juga tidak dikehendaki atau tidak direncanakan karena telah merubah, ya, sistem, ya, di desa yang tadinya masyarakat itu saling bergotong royong, ya, bekerja sama, akan tetapi karena adanya traktor kemudian menjadi lebih individualis, ya. Itu sebagai bentuk dari perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan. Next. Ya. Kemudian berdasarkan sifat perubahan, di sini ada yang dinamakan perubahan struktural. Apa sih yang namanya perubahan struktural? Jadi perubahan struktural itu adalah bersifat sangat mendasar, menyebabkan reorganisasi dalam suatu masyarakat. Sebagai contohnya apa? Di sini adalah contohnya adalah bentuk pemerintahan dari monarki ke republik. Jelas ini sangat mendasar, akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan di bawah-bawahnya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan proses. Lah, perubahan proses itu apa? Di sini tidak mendasar, ya, karena ini hanya sebagai perbaikan atau penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Sebagai contoh apa? Yaitu perubahan kurikulum. Zaman Bu Surati ketika kecil itu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian ada kurikulum KBK, ya, KBK, ya, itu tahun 2004. Kemudian kurikulum KTSP 2006, ya, yang kemudian di sini ada istilahnya menguji akan kompetensi, ya. Kemudian sekarang adalah Kurtilas, ya. Kurtilas di sini memadukan, ya, memadukan konsep abad 21. Ya, ini merupakan perubahan proses dalam rangka untuk perbaikan. Ya. Next. Ya. Kemudian kita akan bahas, ya, tadi kita sudah membahas terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Sekarang kita bahas terkait dengan teori-teori perubahan sosial. Ya. Next. Nah, teori-teori perubahan sosial, ya, seperti yang saya sampaikan, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah teori faktor penyebab perubahan sosial. Nah, di sini dibagi menjadi yang pertama adalah teori konflik. Apa itu yang namanya teori konflik? Jadi teori konflik ini dicetuskan oleh Karl Marx, ya. Jadi perubahan sosial itu terjadi akibat pertentangan kelas, ya, atau konflik antara kaum borjuis dan proletar. Ya, ini ketika dahulu di Prancis. Akhirnya di Prancis terjadilah yang dinamakan revolusi sosial, ya. Kemudian yang kedua yaitu teori perkembangan rasionalitas. Apa itu, ya? Jadi di sini Max Weber,
ya mengatakan bahwa perubahan sosial itu disebabkan oleh perkembangan rasionalitas manusia. Rasional itu dibagi menjadi 4 ya, yang tadinya bersifat tradisional ya, berorientasi tradisional, kemudian berorientasi afektif, kemudian berorientasi nilai, dan berorientasi instrumental. Oke, next. Ya, kemudian ya di sini masih teori faktor penyebab perubahan sosial ya, yaitu teori gerakan sosial. Nah, teori gerakan sosial itu biasa terjadi karena ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu. Sejumlah besar orang itu memperjuangkan atau menginginkan suatu perubahan, gitu ya. Kemudian ada karakteristik gerakan sosial. Nah, karakteristiknya itu apa saja? Yang pertama itu adanya segi kolektif atau secara bersama-sama, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kesengajaan, memang disengaja, ya. Kemudian diorganisir atau di situ melalui organisasi-organisasi, ya, dan berkesinambungan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mempunyai kepentingan bersama, ya. Itu ciri dari gerakan sosial. Selanjutnya adalah adanya tujuan jangka panjang dan ada kalanya cara yang dipakai ya oleh gerakan sosial ini adalah tidak sesuai dengan institusi. Sebagai contoh apa? Yaitu melakukan mogok, ya, mogok kerja, mogok makan, ya. Atau demo, ya, demo pun juga macam-macam, ada yang demo anarkis, ada yang demo damai. Nah, itu adalah sebagai karakteristik gerakan sosial, ya. Kemudian selanjutnya adalah teori materialisme. Nah, jadi teori materialisme ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, material itu lebih ke teknologi. Dalam artian menempatkan bahwa budaya material atau teknologi itu sebagai pendorong utama perubahan sosial. Nah, menurut Narmoko bahwa teknologi ini mempengaruhi perubahan sosial dengan cara apa saja? Yang pertama, ya, dengan adanya perubahan sosial dalam hal teknologi itu menyediakan alternatif baru bagi manusia, ya. Sebagai contoh apa? Lah, ketika kita dahulu itu ke sana sini jalan kaki, tapi sekarang sudah ada sepeda motor, udah ada mobil, pesawat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, di sini mempengaruhi dan mengubah pola interaksi dengan adanya HP, ya. Yang tadinya kita mau ketemu orang, mau berkomunikasi itu harus tatap muka. Akan tetapi sekarang adalah bisa lewat online, ya, bisa chat, WA, ya, atau telepon atau vid call, ya, dan lainnya. Ini berpengaruh terhadap pola interaksinya. Kemudian, ya, yang ketiga adalah introduksi teknologi yang bebas nilai, ya. Yang bebas nilai itu menimbulkan konflik, jelas ya. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan dicita-citakan oleh masyarakat. Lah, kalau bebas, tidak terkontrol, ya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat, jelas akan menimbulkan yang namanya konflik. Dan masalah baru ini jelas membutuhkan penanganan cara baru sehingga akan terjadi yang namanya perubahan sosial. Nah, ini menurut teori materialisme. Oke, selanjutnya next, ya. Nah, di sini kita akan membahas yang kedua, ya, yaitu terkait dengan teori mengenai arah dan proses perubahan sosial. Nah, yang pertama ini sudah ada gambar, ya. Jadi gambar di sini memperlihatkan, ya, teori perkembangan atau disebut juga dengan teori linier. Kenapa linier? Ya, ini karena mengikuti panah yang lurus, ya, dari primitif, ya, tradisional dan modern. Dalam artian masyarakat mengalami perkembangan, ya, perubahan ini secara bertahap, ya, dan ada tujuan yang jelas dari masyarakat primitif, kemudian tradisional, dan akhirnya menjadi masyarakat yang modern, ya. Next, ya. Kemudian, ya, yang kedua adalah teori perkembangan. Nah, teori perkembangan di sini ada evolusi. Evolusi itu apa? Ya, tadi sudah disebutkan di awal, ya, evolusi adalah perubahan yang secara lama. Di sini, ya, ada tokohnya yaitu Auguste Comte, ya. Kemudian ada Herbert Spencer, Emile Durkheim. Nah, yang Auguste Comte ini menyebutkan bahwa, ya, masyarakat itu mengalami 3 tahap peradaban atau perkembangan. Yang pertama itu adalah tahap teologis, di mana masyarakat, ya, di dalam mencari solusi dalam sebuah persoalan itu
melibatkan keagamaan, ya, atau dalam istilahnya di sini ada satu unsur tangan adikodrati. Kalau kita orang Islam berarti ada unsur Allah, ya. Jadi setiap permasalahan kita apapun itu kita melibatkan Allah dan Allah, ya. Kemudian yang kedua itu adalah perkembangan metafisik. Nah, metafisik di sini adalah masyarakat di dalam mencari solusi persoalan hidup, ya, yaitu lebih bersifat abstrak dan mengkaitkan dengan hukum alam. Sebagai contoh apa? Ya, sebagai contoh, ya, orang yang kemudian ya melakukan suatu korupsi, ya, atau KKN itu nanti endingnya dia akan di sel, ya, hidupnya di sel. Nah, itu hukum alam. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat positif atau tahap positif, positivistik atau positif. Nah, di sini adalah bahwa masyarakat dalam mencari solusi, ya, itu lebih bersifat fakta. Nah, faktanya di sini berarti membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, jelas ya, zaman sekarang kita dalam menyelesaikan suatu masalah itu kita membutuhkan yang namanya pengetahuan. Oke, next. Ya. Kemudian ya yang kedua, ya ini masih teori evolusi, ya. Tadi tokoh yang Auguste Comte, sekarang adalah tokoh Emile Durkheim. Emile Durkheim mengatakan bahwa ya perubahan masyarakat itu dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Apa itu yang namanya mekanik? Jadi yang namanya masyarakat mekanik itu adalah masyarakat yang masih sangat sederhana. Apa-apa dikerjakan sendiri. Sebagai contoh adalah masyarakat Badui. Masyarakat Badui ya, mereka itu membuat pakaian sendiri. Mereka tidak membutuhkan yang namanya HP, tidak membutuhkan yang namanya alat tukar uang, karena mereka cukup barter dengan masyarakat sekitar, ya. Kemudian ya menuju masyarakat organik. Lah, yang organik ini adalah masyarakat yang lebih kompleks, maju atau modern seperti kita, ya. Sudah ada pembagian pekerjaan, ya, direct man, indirect place, ya. Misalnya Bu Surati sebagai guru, ada yang sebagai dokter, ya. Maka kalau kita sakit membutuhkan dokter. Kita mau belajar membutuhkan guru, ya. Kita butuh pakaian membutuhkan penjahit atau penjual pakaian. Nah, ini yang namanya masyarakat organik, ya, bukan mekanik, ya, maaf. Kemudian selanjutnya, ya, tokoh selanjutnya adalah Herbert Spencer. Di sini mengatakan bahwa masyarakat mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana, ya, kompleks, lebih kompleks dan peradaban. Oke, next. Ya, kemudian selanjutnya ini masih teori evolusi, ya, yaitu ada Karl Marx, ya. Jadi Karl Marx mengatakan bahwa masyarakat berubah secara linier, akan tetapi masih bersifat revolusioner, ya. Sebagai contoh adalah masyarakat feodal, ya, dari feodal kemudian menjadi kapitalis. Apa itu feodal? Feodal itu lebih ke kekerajaan, ya. Oke, next. Ya, next, ya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah teori siklus. Lah, ini ada gambar berbentuk spiral dalam artian bahwa teori siklus ini ya mengatakan bahwa perubahan itu tidak ada tujuan yang dituju, ya, atau tetap, ya. Akan tapi di sini berubah-ubah bagikan roda berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dalam artian di sini dari masyarakat primitif, kemudian masyarakat tradisional, masyarakat modern, dan bisa aja kembali lagi ke bawah, ya. Sebagai contoh apa? Nah, sebagai contoh itu adalah perubahan mode pakaian. Zaman dahulu, ya, zaman dahulu pernah motif bunga-bunga, ya, kalau yang perempuan. Kemudian berubah menjadi polos, ya, kemudian menjadi garis-garis. Kemudian sekarang kembali lagi, ya, motif bunga-bunga cibi, ya, atau yang laki-laki. Dulu celana, ya, berbentuk cutbre, ya. Masih ingat ya cutbre seperti yang dipakai oleh siapa? Ya, Pak Haji Rhoma Irama, ya. Kemudian ya ada celana yang lurus, kemudian ada celana pensil, kemudian cutbre lagi. Nah, itu berulang-ulang. Itu yang dinamakan teori siklus. Oke, next. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ya teori ketergantungan. Nah, apa sih yang dinamakan teori ketergantungan? Jadi yang namanya teori ketergantungan di sini adalah di mana masyarakat atau negara-negara ya yang berkembang ya
itu masih bergantung pada negara-negara yang maju, atau istilahnya zaman dahulu itu ada negara dunia pertama, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Nah, ketergantungan secara ekonomi antara negara-negara dunia ketiga atau berkembang ini ya, itu kepada negara-negara yang industrinya sudah maju. Nah, pada akhirnya negara dunia ketiga ini atau berkembang ini akan bergantung ya, begitu, dengan negara yang punya modal tinggi ya, dan juga teknologinya sudah tinggi. Oke, Indonesia kira-kira masuk negara yang mana? Nah, oke ya, kita bahas selanjutnya. Next, ya. Apa sih yang dinamakan negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga? Di situ sudah ada peta. Nah, kalian bisa lihat ya, peta di sini ya. Jadi petanya di sini itu kalau yang warna hijau itu memperlihatkan negara dunia pertama, kemudian warna kuning adalah negara dunia kedua, dan warna merah itu adalah negara dunia ketiga. Nah, istilah ini ya jadi dicetuskan oleh demografer Prancis Alfred Safi ya. Dan ini pada tahun berapa? 1952-an ya. Ini zaman Perang Dingin. Nah, ini berasal selama Perang Dingin ya, dan negara dunia pertama ini ya yaitu negara yang sejajar dengan Amerika Serikat ya dan Inggris atau negara-negara maju ya. Kemudian negara dunia kedua yaitu negara oposisi ya. Jadi negara oposisi di sini ya yang masuk di NATO dan Amerika Serikat ya, dan juga negara yang umumnya negara komunis ya, seperti Uni Soviet, Tiongkok ya, Korea Utara dan Kuba. Nah, sedangkan negara dunia ketiga ya, ini adalah negara ya yang tidak memihak kepada NATO maupun komunis ya, atau dinamakan negara yang bersifat netral ya. Disebut juga dengan negara berkembang, istilah halusnya ya, atau amelioratifnya ya. Nah, dunia ketiga ini merupakan negara-negara yang masih ya dalam kategori berkembang ya, seperti Afrika ya, Asia dan Amerika Latin. Nah, oke ya. Jadi di sini Indonesia berarti maksudnya adalah negara dunia ketiga. Oke, next. Huntington membagi ciri modernisasi itu menjadi 6. Yang pertama yaitu prosesnya itu bertahap ya. Yang kedua adalah prosesnya homogen. Yang ketiga berwujud proses Eropanisasi, Amerikanisasi atau Westernisasi ya. Yang keempat selalu bergerak maju ya. Yang kelima progresif, dan yang keenam adalah jangka waktunya panjang. Itu adalah menurut teori modernisasi. Ya. Oke ya, itu materinya. Jangan lupa ya mengerjakan tahap selanjutnya, yaitu tugas-tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya, dan juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikumpulkan tepat waktu ya. Ketemu lagi dengan pembelajaran sosiologi yang insya Allah lebih baik lagi ya. Sampai sini dulu, jangan lupa jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk memperbanyak ibadahnya ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.